Ada suatu cara dan teknik khusus itu untuk melakukan terapi ruqyah kepada orang yang sakit. Baik itu sakit non medis seperti ketempelan jin, makhluk halus, dedemit, hantu, dan lain sebagainya. Maupun sakit medis yang lama mengalami kesembuhan. Cara dan metode ini yaitu dengan menggunakan energi dua surat Al-Quran yang sering kita sebut Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Simak sampai selesai penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ruqyah itu adalah merupakan istilah yang diambil dari Jazirah Arab yang bermakna jampi-jampi atau kalau dalam bahasa Jawa itu adalah suwuk. Pada zaman dulu, ruqyah ini dilarang karena disinyalir itu mengandung kemusyrikan pemirsa. Namun atas pertimbangan khusus, beliau Nabi Muhammad itu memperbolehkannya. Pertimbangannya adalah apabila isi dari ruqyah atau jambi-jambi tersebut adalah zikir kepada Allah dan digali dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dilarang atau tidak diperbolehkan adalah ruqyah yang mengandung unsur penyembahan kepada makhluk Allah. Mungkin menyembah jin, menyembah manusia, menyembah hewan, atau yang lainnya. Sesungguhnya metode ruqyah ini masuk dalam kerangka ilmu hikmah dan dulu itu diajarkan oleh para wali Allah di Nusantara ini. Dari situlah kemudian turun kepada para kiai-kiai dan sampai sekarang masih dapat kita temui. Ada berbagai macam cara untuk melakukan ritual ruqyah ini. Contoh ada yang meruqyah itu dengan membaca Al-Quran dengan suara keras, nyaring, dan merdu. Tetapi ada juga yang hanya membaca beberapa ayat saja atau surat-surat tertentu itu dengan suara pelan kemudian ditiupkan ke air lalu airnya diminum ataupun untuk mandi. Dalam melakukan ritual ruqyah ini seseorang itu tidak perlu tirakat ataupun melakukan puasa-puasa tertentu pemirsa. Tetapi cukup hanya membaca ayat ataupun surat-surat di dalam Al-Quran saja dengan hati yang ikhlas, yakin, dan mantap. Alangkah baiknya itu seseorang peruqyah bisa membaca huruf Arab. Namun apabila tidak bisa membaca itu tidak masalah. Yang penting hafal ayat ataupun surat yang dibaca dan memiliki keyakinan yang kuat. Ada salah satu metode ruqyah yang sangat mudah sekali dan sangat simpel. Tidak perlu membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana surat tersebut adalah surat yang sangat panjang-panjang. Metode ini cukup menggunakan dua surat saja, yaitu yang sering kita kenal dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Khasiat dari terapi ruqyah ini adalah untuk menghilangkan energi-energi negatif yang berasal dari makhluk halus, mungkin jin, demit, hantu, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk menghilangkan sihir dari dalam tubuh. Selain itu juga bisa membantu mempercepat penyembuhan penyakit-penyakit medis pemirsa. Caranya yaitu Anda membaca surat Al-Falaq 41 kali dan surat An-Nas itu 41 kali. Metode ini bisa untuk meruqyah diri sendiri ataupun untuk menolong seseorang yang sedang sakit. Nah, untuk teknik melakukan terapi ruqyah ini tidak bisa sekali langsung pemirsa. Namun harus dilakukan minimal itu adalah 3 hari berturut-turut. Kemudian bisa dilakukan juga 5 hari berturut-turut dan maksimal itu 7 hari berturut-turut. Kalau untuk diri sendiri Anda cukup baca dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudhu saja. Kalau untuk orang lain itu Anda bisa bacakan pada pasien dengan jumlah tadi yaitu 41 kali. Membacanya itu tidak usah keras-keras, boleh bersuara boleh bersuara ataupun boleh tidak bersuara. Yang penting membacanya itu ada di dekat pasien dan jangan sampai mengganggu pasien tersebut. Kalau pengen lebih besar energinya, Anda bisa menambah hitungan itu dengan kelipatan-kelipatan tertentu. Contoh bisa dibaca dengan kelipatan 7, yaitu 41 kali 7 adalah 287 kali. Artinya Anda membaca surat Al-Falaq itu 287 kali dan An-Nas itu 287 kali. Bilangan kelipatan yang bisa Anda gunakan yaitu kelipatan 3, kelipatan 7, dan kelipatan 21.
Metode ruqyah ini adalah ijazah dari beliau Kiai Muhammad Mizan Asrori, yang mana beliau adalah salah satu kiai ahli hikmah di Nusantara ini yang memang cukup mumpuni. Silahkan Anda amalkan dengan baik dan pergunakanlah untuk menolong siapapun yang membutuhkan bantuan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.